Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Henry Mahendra di Henry Channel ya. Salam sobat ngarit semuanya, salam sahabatan serak serak serak, salam untuk para yun fals sejati, salam untuk pasangan jamin jamin. Oke. Pembahasan kita kali ini adalah pembahasan yang masih menyambung dengan konten saya sebelumnya, yaitu tentang isu pernikahan Fauzana dan Iyun tanggal 18 bulan ini, bulan Mei ya. Tanggal 18 bulan Mei 2025. Nah, ini saya dapat informasi lagi dari salah satu akun TikTok namanya Berkah Online. Ini teman-teman lihat sendiri ya. Ini suaranya saya mute kan supaya enggak ini ya, supaya enggak kena copyright. Oke, di akun tersebut pakai caption gini: mulai kita urus surat-surat supaya lancar, penak pokoknya Mas Yun. Terus di caption yang ditulisan ini, mulai Mas Yun bergerak dari barat ini. Kemudian ada komennya, yang salah satu komen yang menurut saya agak ini ya, agak menjurus ya ke pernikahan Mas Yun ya. Ini dari akun Melin yang komen di akun Berkah Online ini. Namanya Melin akunnya. Itu kayak masku yang jadi penghulu di kecamatan Kalidawir, duduk yang di kursi sendiri pakai baju batik. Kalidawir itu ini ya, salah satu nama desa kalau nggak salah ya, di Tulungagung ya. Mas Yun juga kayaknya Tulungagungnya juga Kalidawir insya Allah ya. Nah, ini itu kayaknya masku yang jadi penghulu di kecamatan Kalidawir, duduk yang di kursi sendiri pakai baju batik katanya. Nah, dengan siapa Yun nikah? Kalau isunya kan sama Fauzana tanggal 18, tapi coba aja kita cari bukti lainnya. Kita cari bukti lainnya dari Bang Pret, coba Bang Pret 03 coba. Nah, ini ya. Oke, sebentar kita hidupkan dulu. Ini dari Abang Pret ya. Gimana nih guys, tanggal 18 bulan 5 nih guys, 2025 guys. Ini dengannya Ibu Mas Yun mau operasi juga guys ya, lagi sakit ya. Gimana nih guys menurutnya nih guys? Aman gak guys? Doakan lah guys, doakan guys, mudah-mudahan lancar guys. Aduh, nanti ada aja nanti endingnya nanti membuat batal guys. Doakan guys ya, cepat ya. Kalau iya memang betul Ibu Mas Yun tuh sakit mau dioperasi ya guys ya. Ya guys ya. Untuk Mas Yun dan Susana sakinah mawaddah warahmah ya. Assalamualaikum. Itu ya dari Abang Pret ya. Abang Pret ini adalah salah satu orang Pariaman ya. Pernah ketika Iyun klarifikasi tentang hubungannya bubar bulan Desember, itu Abang Pret itu komal dengan orang-orang. Terus Fauzana itu naik di komalnya Abang Pret ini, kemudian ngajak untuk damai, juga menasihati Abang Pret ini untuk supaya mendamaikan orang-orang pada saat itu. Jadi kayaknya ada relasi ya Abang Pret ini dengan Fauzana ini ya, karena Fauzana jelas-jelas di komal itu menyebut sendiri nama Abang Pret dan meminta tolong kepada Abang Pret untuk mendamaikan orang-orang yang saling hujat menghujat ya. Nah, beliau ini menyampaikan, ini saya putar lagi video yang lain dari Bang Pret ya, sebentar. Aku kepreman, jangan bersurat undangan lah. Tapi si Yun nikah sama Susana. Ini aku preman ya Pak. Apa ya tunggu nah. Iya. Iya. Apa?
video yang pada hari yang lalu ini dia mengatakan dia OTW ke Pariaman ya untuk mengambil undangan surat pernikahan antara Iyun dan Fauzana ya. Nah, itu yang dari orang Pariaman asli ya. Coba kita lihat bukti-bukti yang lain. Ini dari beliau ya, dari beliau lagi. Curhatan beliau ketika diomeli sama Buya atau ayahnya Fauzana ya, gara-gara membocorkan tanggal pernikahan putrinya ya. Tahu nggak kawan-kawan? Tahu nggak? Pengen tahu nggak? Jadi kawan-kawan ya, aku tadi Ini masuk ke room, adalah itu room keluarga kami juga lah. Rupanya Buya marah kawan-kawan karena aku ngasih tahu Mas Iyun dan Suzana mau nikah tanggal 18 bulan 5 2025 di Masjid Raya Padang. Acara pestanya tetap di Paria. Aduh. Oke. Itu ya dari Abang Pert sendiri ya. Mengatakan beliau setelah beberapa kali komal, aku nggak pernah ngikutin lagi Bang Pret ya. Dia pernah komal men-spill kalau Iyun dan Fauzana akan menikah tanggal 18 Mei 2025. Itu kemudian dia di grup keluarga itu kemudian dia diomeli sama buyanya Fauzana ya, yaitu dalam hal ini ayah kandung Fauzana ya, diomeli gara-gara beliau membocorkan tanggal pernikahannya Fauzana dan Iyun. Nah, kemudian apakah informasi itu bisa kita bilang valid? Ini masih mungkin masih dibilang masih belum A1 ya, karena informasi itu belum dari keluarga Fauzana sendiri, keluarga dekatnya, yaitu dari adiknya, dari misalnya dari pengawalnya Mas Iyun dalam hal ini ya, seperti Mas Rushan dan Mas Randy ya, terutama Mas Randy itu rumahnya dekat banget sama Fauzana. Insya Allah mereka itu masih lebih dekat hubungannya daripada Rushannya, karena kalau lihat dari tempat tinggalnya itu dekat. Kalau di Pariaman itu, setahu saya di Pariaman itu 100 meter ke depan, ke belakang, samping kanan itu saudara semua, satu klan itu maksudnya satu marga. Jadi marganya sama semua, antara orang-orang di sana. Kalau Fauzana itu Piliang, berarti orang-orang yang 100 meter rumahnya di belakang dia, di depan dia, di samping kiri kanannya itu kemungkinan besarnya itu klannya sama atau marganya sama, yaitu Piliang. Nah itu kemudian kan masih banyak orang yang meragukan, jangankan untuk masalah pernikahan Iyun dan Fauzana ya, orang-orang itu masih banyak yang menyangka, masih banyak yang berpersepsi bahwa Iyun Fauzana itu sudah bubar. Karena apa? Karena dari klarifikasinya Iyun pada bulan 12 tahun lalu ya, itu yang dijadikan acuan sama beberapa teman-teman Sobat Ngarit itu. Banyak yang masih berpersepsi hubungan mereka itu bubar. Oke. Tapi coba kita bahas, teman-teman ya. Bener enggak? Ini karena isunya udah lama ya, karena klarifikasinya udah lama ya. Cuman coba saya bahas aja secara agak mendetail ya. Oke. Iyun Fauzana itu dinyatakan bubar itu setelah ada pernyataan dari Iyun
dari Iyun yang menyatakan yang menyatakan bahwa beliau memblok akun-akun sosmed saya pada saat setelah pertemuan di Jakarta 10 Oktober 10.10. Itu hal yang pertama yang disampaikan Mas Yun, yaitu beliau memblok akun saya mulai dari WA, IG sampai TikTok. Terus yang kalimat kedua yang dijadikan dasar kuat sama beberapa teman-teman itu adalah kata-katanya Mas Yun sendiri ya, yang mengatakan begini, beliau meminta, atau keluarga beliau kalau nggak salah, keluarga beliau meminta saya untuk mengakhiri semua ini. Nah kan itu yang jadi acuan kuat dari beberapa teman sobat ngarit ya. Nah cuman mari kita bahas, kita uji fakta tersebut ya. Apakah yang dimaksud sama Mas Yun itu adalah keluarga Fauzana atau Fauzana sendiri yang disebut sebagai beliau. Nah, mari kita uji tanggal 10 Oktober ketika mereka setelah ketemuan di Jakarta, 4 hari setelah itu Iyun PK dengan Irsal Fauzia, yaitu adik kandungnya Fauzana. Bahkan di PK tanggal 14 bulan 10 itu bahkan Irsal Fauzia berani nyuruh Iyun untuk pakai filter. Mereka akrab. PK pada waktu itu tanggal 4 itu terjadi tanggal 14. Oke. Nah, masuk akal nggak kira-kira? Dengan informasi yang Iyun bilang tanggal 10 Oktober beliau memblok semua akun sosmed saya. Tapi tanggal 14 dia malah PK sama adik kandungnya Fauzana. Apa mungkin yang dimaksud pada saat itu yang memblok dia adalah Fauzana? Aneh nggak kira-kira? Anda nih sama cewek Anda punya seorang pacar misalnya, tanggal 10 Oktober Anda diblok, atau tanggal 11 lah Anda diblok, akun sosmed Anda semuanya diblok dari WA sampai TikTok. Moro-moro tanggal 14 Anda live PK dengan adik kandungnya. Ini gimana konsepnya, Bos? Malahan adik kandungnya nyuruh Anda untuk pakai filter itu loh. Disuruh-suruh sama adik kandungnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gini, ada suatu kejadian live PK juga. Fauzana tanggal 29 apa tanggal 30 bulan yang sama, bulan Oktober tahun 2024 itu PK dengan Ridho. Itu ya membicarakan banyak hal, ngobrol santai, ngobrol bergurau senda gurau. Bahkan pada saat itu Ridho agak keceplosan bilang bahwa Fauzana nelpon ibunya Mas Yun. Itu terjadi tanggal sorry, saya lanjutkan lagi. Tadi ada gangguan sedikit. Nah, tanggal 29 atau 30 yang saya sampaikan tadi, Fauzana sendiri itu PK dengan Ridho, yang notabene adalah adik kandung Mas Yun sendiri. Ngobrol santai sampai cukup lama pada saat itu ya. Teman-teman cari sendiri di TikTok, itu videonya masih banyak tersebar ya. Itu bahkan sampai Ridho itu keceplosan bahwa Fauzana itu nelpon ibunya sendiri, yaitu ibunya Yun juga ya. Nah, ini masuk akal nggak teman-teman? Kalau misalnya Yun itu di blok tanggal 10/10 atau tanggal 11 lah, tanggal 10 Oktober itu, tapi adiknya PK dengan Fauzana itu tanggal 29 atau tanggal 30, itu masuk akal nggak kira-kira? Adiknya Fauzana malah PK dengan Mas Yun sendiri tanggal 14 Oktober. Nah, gimana para sengkuni yang ngeyel bilang
hubungan mereka tamat itu bagaimana, melogikakan hal ini itu seperti apa gitu. Aku pengen tahu kalian mencerna informasi seperti ini gimana gitu. Kalau saya sebagai orang yang sebagai orang awam, kalau ada dua informasi yang bertentangan, kita akan lihat informasi yang pertama itu dulu. Informasi yang pertama itu ya beliau bilang, Iyun dalam hal ini bilang, saya disuruh untuk mengakhiri semua ini, tapi Iyun sendiri tidak menyebut nama yang jelas. Beliau itu siapa? Beliau itu kan bisa siapa aja, bisa Pak RT, bisa Papi Tomli, bisa siapa aja, bisa mungkin mantan Iyun sendiri yang kita nggak tahu siapa itu. Karena apa teman-teman? Untuk memahami Iyun itu, Anda harus lihat ininya apa, bahasanya. Kalau bahasa Iyun itu tidak menjelaskan secara terang benderang, misalnya Fauzana telah memblok saya, apalagi kalau dengan sumpah, keluarga Fauzana telah menyuruh saya mengakhiri semua ini, itu mungkin bisa teman-teman jadikan acuan bahwa hubungan mereka bubar. Tapi di sana Iyun bilang beliau itu hanya bilang beliau, nggak jelas siapa beliau itu. Terus yang kalau Anda dalam segi hukum nih, misalnya Anda berperkara dalam pengadilan, Anda bilang seperti itu di depan pengadilan, keluarga beliau menyuruh saya mengakhiri semua ini, Anda pasti akan dicecar sama hakim. Beliau itu siapa? Siapa orangnya? Di mana rumahnya? Siapa bapaknya? Siapa ibunya? Informasi itu harus jelas kalau di dunia hukum ya. Kalau di dunia sosmed itu bisa terjadi apa aja teman-teman. Kadang hal-hal yang tampak itu bukan itu yang sebenarnya. Kalian kan sudah pernah belajar sendiri dengan dari pengalaman bagaimana orang-orang menganggap Iyun dan Aulia itu punya hubungan. Tapi apa nyatanya? Ternyata kan nggak ada sama sekali. Ternyata Iyun klarifikasi pada akhirnya, beliau malah menurut saya nggak ada perasaan suka sama sekali ke Aulia. Karena beliau setelah itu klarifikasi, beliau udah punya pacar. Itu Aulia sendiri bilang dia juga udah tahu, tapi kenapa masih masih memainkan peran itu ya. Iyun dan Aulia mungkin sama pandangannya, yaitu TikTok itu hanya dunia hiburan aja, bukan dunia nyata yang dunia nyata yang dia lakoni sehari-hari. Nah, dunia yang mereka lakoni sehari-hari ya kita nggak tahu seperti apa. Tapi yang jelas untuk Iyun sendiri, untuk hubungan asmara itu memang beliau menegaskan memang untuk memprivasi. Itu sudah pernah beliau jelaskan waktu setelah menjalin hubungan serius dengan Fauzana. Dia sama sekali nggak pernah PK lagi di depan umum. Iyun nggak pernah PK sama Fauzana lagi. Nah itu yang benar gitu loh. Maksudku, ketika Iyun sudah serius dengan orang yang dicintainya, dia nggak akan mengumbar-umbar itu. Nanti mungkin lain kali lah saya akan jelaskan sifat-sifat Iyun, sifat-sifat bawaan Iyun. Yaitu salah satunya dia itu nggak pengen hubungannya itu diumbar-umbar, nggak pengen diumbar-umbar, apalagi di depan jutaan orang melihat dia, pengikut dia, atau ratusan ribu orang melihat live-nya dia. Dia bukan tipikal orang yang suka mengumbar kisah asmaranya. Oke. Untuk isu pernikahan tanggal 18 Mei ini juga masih misteri ya. Masih misterius, tapi semoga aja kita doakan aja isu tersebut benar, supaya
ya supaya clear semuanya. Kita pun juga tidak ada lagi saling hujat menghujat antara pengikut ini dan pengikut itu, terutama untuk penghujat Fauzana ya, yang sangat amat keterlaluan ya hujatannya. Ya, semoga aja isu pernikahan Yun Fauzana itu benar, jadi kita bisa berdamai satu dengan yang lainnya ya. Mungkin itu aja dulu untuk saat ini. Teman-teman bisa komen ya, kedepannya saya akan buat konten apa lagi, teman-teman bisa komen di bawah. Oke, itu aja hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.